Oke, pernah kepikiran nggak sih kalau solusi paling futuristik dari Silicon Valley untuk masa depan yang dikuasai AI ternyata punya kemiripan sama sebuah model ekonomi kuno? Nah, kali ini kita bakal bongkar hubungan yang mengejutkan ini. Siap-siap karena ini bakal menarik banget. Kita mulai dari sini, kutipan dari Elon Musk yang cukup bikin mikir. Kalau AI nanti bisa mengerjakan semuanya, terus kita semua ngapain? Visi Musk tentang pendapatan tinggi universal inilah yang jadi pusat perhatian kita sekarang, pendapatan dasar universal atau yang sering disebut UBI. Jadi ceritanya gini, karena AI makin canggih dan ya berpotensi mengambil alih banyak banget pekerjaan, para raksasa teknologi kayak Elon Musk dan Sam Altman dari OpenAI muncul dengan sebuah solusi. Mereka mengusulkan UBI. Bukan cuma sebagai ide, tapi sebagai sebuah keharusan untuk masa depan. Gambaran yang mereka tawarkan itu kedengarannya indah banget kan? Seolah-olah AI itu mesin pencetak uang raksasa, dan UBI adalah cara adil buat bagi-bagi hasilnya ke semua orang. Tujuannya mulia, biar nggak ada gejolak sosial dan semua orang tetap bisa hidup layak. Kelihatannya sih, ini solusi yang sangat dermawan. Tapi, tunggu dulu. Apa benar ceritanya sesederhana dan semulia itu? Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi yang berbeda. Kita pertanyakan, jangan-jangan ada agenda lain di balik semangat para elit teknologi ini soal UBI? Ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah UBI ini murni hadiah untuk kemanusiaan? Atau jangan-jangan ini alat untuk tujuan lain? Untuk ngebantu kita mikir, kita bakal pinjam satu konsep penting dari dunia sosiologi. Konsepnya adalah kekerasan simbolis dari sosiolog Pierre Bourdieu. Eits, ini bukan soal kekerasan fisik ya. Ini jauh lebih halus. Ini adalah tentang gimana kelompok yang dominan bisa bikin cara pandang mereka diterima sebagai sesuatu yang normal atau wajar oleh semua orang, termasuk oleh mereka yang sebenarnya dirugikan. Nah, disinilah UBI bisa jadi berbahaya. Pertama, UBI secara nggak langsung menciptakan dua kelas, si pemberi, yaitu para elit teknologi, dan si penerima pasif, yaitu kita semua. Kedua, UBI itu kayak ngasih obat sakit kepala tapi nggak nyembuhin penyakitnya. Dia cuma ngatasin gejalanya, yaitu kemiskinan, tanpa menyentuh akar masalahnya, kekayaan dan kekuasaan yang numpuk di segelintir orang. Hasilnya, para elit teknologi ini malah jadi kelihatan kayak pahlawan penyelamat, yang justru bikin posisi mereka makin kuat di puncak. Dan buktinya mulai kelihatan. Ironisnya, sebuah studi yang didanai oleh Sam Altman sendiri menunjukkan kalau UBI memang sih ngebantu orang buat bayar kebutuhan sehari-hari, tapi ternyata nggak ngaruh banyak buat ningkatin kualitas pekerjaan, pendidikan, ataupun kesehatan mereka. Ini jadi sinyal kalau UBI mungkin bukan solusi ajaib seperti yang digembar-gemborkan. Oke, kita geser dulu dari Silicon Valley. Sekarang, mari kita lihat sebuah ide yang sama sekali berbeda. Sebuah sistem yang usianya udah ribuan tahun, tapi menawarkan filosofi yang sangat kontras. Namanya zakat. Jadi, zakat itu apa sih? Sederhananya, ini adalah kewajiban bagi umat muslim untuk ngasih 2,5% dari kekayaan mereka setiap tahunnya. Tujuannya bukan cuma soal uang, tapi juga untuk membersihkan harta, mengurangi kesenjangan, dan membangun rasa solidaritas di masyarakat. Nah, ini yang penting banget buat dipahami. Zakat itu beda sama filantropi atau donasi biasa. Ini bukan hadiah dari orang kaya ke orang miskin. Zakat itu dipandang sebagai hak kaum miskin yang emang udah ada di dalam harta orang kaya. Jadi ini sebuah kewajiban, bukan pilihan. Sebuah ibadah yang tujuannya menyeimbangkan masyarakat. Tapi ya, namanya juga sistem yang dijalankan manusia, praktik zakat di zaman modern ini punya tantangan. Yang paling besar adalah soal kepercayaan. Dan disinilah teknologi modern masuk lagi ke dalam cerita kita, tapi dengan peran yang sangat berbeda. Masalah utamanya itu satu, transparansi. Orang yang mau bayar zakat seringkali ragu. Duit saya nanti beneran nyampe nggak ya ke yang butuh? Dikelola dengan bener nggak ya? Nah, keraguan inilah yang bisa bikin potensi zakat jadi nggak maksimal. Dan disinilah inovasi jadi keren banget. Sekarang, ada yang namanya Zakat Chain. Ini adalah platform yang pakai teknologi blockchain untuk merevolusi cara pengelolaan zakat, biar jadi super transparan dan efisien. Cara kerjanya gimana? Gini nih, pertama, ada yang namanya smart contract yang otomatis ngitung dan nyalurin zakat sesuai aturan. Kedua, transaksinya pakai token digital dinar yang nilainya dipatok ke harga emas, jadi stabil. Dan yang paling penting, setiap transaksi, sekecil apapun, dicatat permanen di blockchain. Nggak bisa diubah, nggak bisa dimanipulasi. Setiap rupiahnya bisa dilacak.
Hasilnya gimana? Wow, menjanjikan banget. Dalam sebuah riset, Zakat Chain ini dapat skor kepuasan pengguna sampai 89,90%. Itu angka yang tinggi banget. Ini nunjukin kalau teknologi canggih ini bisa dibikin gampang dipakai dan, yang paling penting, efektif buat bangun lagi kepercayaan. Oke, jadi sekarang di depan kita ada dua model yang sangat berbeda. Satu lahir dari kekhawatiran soal masa depan teknologi, dan satunya lagi berakar dari tradisi spiritual ribuan tahun. Coba deh kita sandingkan keduanya biar lebih jelas bedanya. Slide ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. UBI versi elit teknologi itu sifatnya top-down, dari atas ke bawah. Motivasinya lebih ke menjaga stabilitas sosial. Risikonya, yaitu tadi, bisa memperkuat ketidakseimbangan kekuasaan. Di sisi lain, zakat itu kewajiban dari bawah ke atas. Dasarnya adalah solidaritas. Tantangannya soal kepercayaan. Tapi seperti yang kita lihat, teknologi bisa jadi solusinya. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Saat teknologi terus mengubah dunia, jaring pengaman sosial kita nanti mau seperti apa? Apakah kita mau sistem yang berupa hadiah dari segelintir orang yang sangat berkuasa? Atau kita mau sistem yang dibangun di atas rasa tanggung jawab kita bersama, kewajiban kita satu sama lain? Jawabannya bakal menentukan bukan cuma cara kita bertahan hidup, tapi juga cara kita hidup bersama sebagai manusia.